Sebagai informasi pemirsa, penggeledahan telah dilakukan sebagai bagian dari pengungkapan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terdapat 13 lokasi termasuk rumah Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor yang juga digeledah oleh tim gabungan polisi. Dan dalam konferensi pers tadi, gedung promoter di Mapolda Metro Jaya dijaga ketat oleh puluhan personel brigade mobil menjelang gelaran konferensi pers yang akhirnya dilakukan pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu informasi terkini, laporan terkini dari rekan kami di lapangan, Arbida Dono Semito, untuk bisa melaporkan secara jelas terkait dengan situasi terkini. Aduh, siapa? Satu lagi tuh, Bang. Ya, nggak bawahan. KPK beneran nggak ada. Lagi ada gini kan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Direktur P2A dari Kortas Tipikor Baris Polri, Bapak Wadir Tipit Eksus Baris Krim Polri, Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena waktu, karena ini terkait tentang kegiatan teknis yang masih berlangsung dan dilakukan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir untuk menyampaikan progres penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Astacita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Polri juga merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan prioritas nasional melalui tugas penegakan hukum secara profesional, prosedural, dan akuntabel. Perkara ini ditangani melalui joint investigasi antara Kortas Tipikor Polri dan tim gabungan Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang berjalan Januari 2026. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, beberapa langkah sudah dilakukan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta melakukan pendalaman dokumen
transaksi keuangan dan barang bukti elektronik. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 Real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Dari hasil yang ditemukan, termasuk 15 saksi saat ini yang sudah dimintai keterangan, maka penyidik melakukan langkah-langkah pendalaman terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang membantu mengapresiasi, membantu pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Demikian bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Sebutkan dari KPK ini untuk melaksanakan koordinasi antar penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Kami sampaikan, kami akan menyampaikan untuk tersangka di dalam perkara ini di tahap berikutnya. Saat sekarang, teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman. Kita sama-sama menghormati, memberi ruang kepada teman-teman penyidik untuk menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dan paripurna. Ini akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam waktu yang dekat. Kita langsung terhubung dengan Arbida. Arbida, silakan laporan Anda. Baik, Reza, selamat malam dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini tim gabungan dari Joint Investigation dari pihak Polri dan juga Polda Metro Jaya ini atau dari pihak
Kortas Tipikor atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya baru saja selesai melakukan konferensi pers bertajuk perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi atau tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Adapun juga tadi disampaikan langsung begitu oleh pihak dari Polda Metro Jaya yakni Kabid Humas Polda Kombes Pol Budi Hermanto yang mana menyatakan bahwa pada hari ini menegaskan bahwa tim penyidik dari tim gabungan ini masih terus melakukan pendalaman begitu, di mana pihak yang hari ini melakukan konferensi pers ini belum sama sekali menyebutkan apakah ada nama-nama tersangka begitu, namun penegasannya adalah tim penyidik ini masih melakukan pendalaman begitu dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Tadi disebutkan ada 15 saksi yang masih dilakukan pemeriksaan, namun sekali lagi tidak merinci terkait dengan saksi-saksi tersebut masuk ke dalam klaster kasus yang mana. Karena untuk diketahui pemirsa dan juga Reza terkait dengan kasus ini di mana tim gabungan Joint Investigation Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya ini mengusut dugaan mega korupsi di mana ada sejumlah kasus dugaan kasus yang paling utama. Yang pertama adalah terkait dengan masalah pasokan batu bara di salah satu perusahaan energi plat merah, dan yang berikutnya adalah penyelesaian utang korporasi, di mana memang ini dari tim gabungan sudah melakukan penggeledahan kemarin di sejumlah titik, yakni ada 13 lokasi khususnya di Jakarta Selatan, yakni di Cipete, kemudian Mega Kuningan, Gandaria Selatan, Apartemen Pacific Place, kemudian di Jakarta Selatan yang mana tim gabungan juga menggeledah ada ruko, kantor swasta, kemudian ada rumah di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang Selatan, dan juga rumah pribadi yang ada di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini menarik sekali pemirsa dan juga Reza, di mana memang sebelumnya pada hari ini pihak dari Kejagung yakni Jampitsus Febri Adriansyah mengemukakan pendapat dan mengakui bahwa rumah yang digeledah oleh pihak dari tim gabungan ini adalah rumah kepemilikannya yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat begitu. Namun pada hari ini ketika kami tim awak media menanyakan apakah memang benar rumah tersebut adalah milik dari Febri Adriansyah, yang mana memang tadi hari ini disampaikan juga diakui oleh Febri begitu ya, oleh Jampitsus Febri. Namun dari pihak Polda Metro Jaya ini menyebutkan bahwa ini masih didalami oleh tim penyidik. Bahkan dikatakan oleh Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa nantinya untuk kepemilikan rumah yang digeledah ini penyidik masih akan melakukan pendalaman melalui developer PT Sentul City dan saksi sekitar serta BEM terkait akte kepemilikan atas nama siapa. Bahkan tadi awak media juga menanyakan terkait dengan penemuan foto yang beredar di media sosial bahwa foto tersebut adalah gambar dari foto keluarga Febri Adriansyah. Pun itu juga diakui oleh Polda Metro Jaya bahwa memang ditemukan foto sebagai barang bukti pada saat penggeledahan di sebuah rumah di Sentul, Bogor. Namun belum diakui oleh pihak dari tim gabungan ini bahwa itu merupakan foto keluarga dari Jampitsus Febri dan mengatakan bahwa foto tersebut bersifat privat dan masih dilakukan pendalaman. Memang berkali-kali dari pihak tim gabungan ini menyebutkan atau dari pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini yang memberikan statement adalah Kabid Humas Budi Hermanto begitu, yang menyebutkan bahwa untuk kasus ini masih terus dilakukan pendalaman begitu pemirsa, sehingga memang kami belum mendapatkan info detail. Namun pihak kepolisian ini menjanjikan bahwa akan mengungkapkan nama-nama tersangka ini dalam waktu dekat. Dan memang kami masih belum mengetahui siapa saja nama-nama tersangka yang nantinya akan naikkan statusnya sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan kepada 15 saksi. Dan juga tentunya kami juga masih belum mendapatkan informasi apakah setelah ini akan bertambah saksi-saksi yang akan diperiksa begitu oleh tim penyidik. Nah, sementara itu pemirsa terkait dengan kasus ini memang sebelumnya
saya menyebutkan adanya penggeledahan di sejumlah tempat. Nah, dari penggeledahan ke 13 tempat tersebut ada barang bukti yang juga turut diamankan. Nah, barang-barang bukti tersebut ini nilainya sungguh fantastis begitu, di mana untuk TKP di kafe The Clan, Signature, dan Coin Money Changer di Cipete Jaksel, ini pihak kepolisian menemukan berangkas berukuran besar, yang mana kafe ini terdapat, maksud kami pihak kepolisian menyita sejumlah uang tunai senilai hampir 60 miliar rupiah di kafe ini, dan yang terdiri dari 3,1 juta SGD, kemudian 889 ribu USD, lalu 259 juta rupiah, serta dokumen dan juga ponsel. Kemudian untuk Coin Money Changer sendiri ini disita 71 item barang bukti yang mencakup 16 jenis mata uang asing dengan nilai totalnya adalah 7,2 miliar rupiah, dan 3 orang pegawai kafe ini juga turut diperiksa begitu untuk memberikan keterangan. Lalu untuk TKP rumah yang ada di Sentul atau Kabupaten Bogor, ini penyidik menemukan berangkas rahasia yang sengaja ini diletakkan di sebuah kompartemen, begitu panel kayu, dan ketika dibongkar ada 7 koper mewah yang isinya adalah 74 keping emas, pemirsa. Maksud kami 74 kilogram emas batangan, dan juga polisi menyita uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah yakni 4,76 juta USD, SGD 14 juta, uang tunai 100 juta rupiah, dokumen ponsel, dan serta foto yang tadi kami sebutkan, yang isunya adalah foto keluarga dari Jampitsus Febri Adriansyah, dan total nilai estimasinya mencapai 476 miliar. Barang bukti tersebut ini dipamerkan pada konferensi pers, yang mana tadi kami melihat bahwa barang bukti tersebut adalah kontainer box plastik yang ada jumlahnya beberapa begitu, dan tiap-tiap kontainer plastik tersebut memiliki keterangan masing-masing penggeledahan di tempat masing-masing. Lalu ada mata uang asing, lalu ada uang juga dalam rupiah begitu, dan juga ada beberapa koper juga yang turut dipamerkan begitu, pemirsa. Dan tadi yang paling menarik adalah sebelumnya pada saat sore hari, ini sebenarnya konferensi pers ini kan dijadwalkan pada sore hari dan ada nama dari pihak KPK begitu. Namun pada malam hari ini hanya pihak dari tim gabungan Polri dan juga Polda Metro Jaya saja begitu yang hadir. Dan ketika ditanyai mengapa tidak ada pihak KPK yang ikut melakukan konferensi pers, pihak dari kepolisian lewat Budi Hermanto menyebutkan bahwa KPK ini diundang sebagai pihak yang diundang untuk berkoordinasi antar penegak hukum di dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi ini. Dan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan konferensi pers hari ini. Namun jika ada update terbaru, kami akan langsung sampaikan ke Anda. Kembali ke studio, Reza. Oke. Arbida, tadi dari pihak kepolisian mengatakan akan mengungkapkan tersangka, nama tersangka dalam waktu sedekat-dekatnya. Nah, kapan nama-nama tersangka akan ditetapkan, Arbida? Dan jika memang belum, apa saja kendalanya? Ya, pertanyaan menarik sekali, Reza dan juga pemirsa, karena ini yang paling ditunggu-tunggu juga oleh awak media dan juga tentunya masyarakat Indonesia begitu ya, bagaimana ini terkait dengan pengembangan penyidikan dari tim gabungan Joint Investigation ini akan kapan menetapkan tersangkanya, karena kalau kita lihat ini sudah sangat jelas begitu ya. Namun tentunya dari pihak kepolisian ini sekali lagi mengatakan pihaknya dari tim penyidik begitu Joint Investigation dari pihak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya ini masih terus melakukan pendalaman. Yang tadi saya katakan bahwa pihak kepolisian ini masih terus melakukan pendalaman lewat pemeriksaan sejumlah saksi. Tadi dikatakan ada 15 saksi, namun tidak diperinci 15 saksi tersebut masuk dalam klaster kasus yang mana. Namun ini memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa akan mengungkapkan nama-nama tersangka dalam waktu dekat. Sekali lagi kami belum mengetahui dalam waktu dekat ini artinya kapan detailnya. Namun memang yang dijanjikan oleh pihak kepolisian adalah akan melakukan akan mengumumkan nama-nama tersangka ini dalam waktu dekat. Kita tunggu saja, Reza dan juga pemirsa, terkait dengan apa saja kendalanya. Tentunya adalah terkait dengan pendalaman, karena tadi pihak kepolisian juga mengatakan untuk
salah satu kasus begitu yang untuk membuktikan kepemilikan nama atas kepemilikan rumah di Sentul begitu ya, atas nama siapa, Sentul Bogor. Ini pihak kepolisian juga mengatakan bahwa akan melakukan pendalaman lewat pemeriksaan dari developer PT Sentul, kemudian dari saksi-saksi di sekitar, lalu juga BPN terkait dengan kepemilikan atas nama siapa begitu, sehingga tentunya kendala tersebut adalah dari waktu begitu, karena harus melakukan pemeriksaan tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Reza, sekali lagi kembali ke studio. Baik, Arbida, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.